Bagaimana Anda yang sudah menonton video yang saya upload tadi, mungkin tentang aturan-aturan OJK yang rasa saya nggak mendasar ya aturan itu ya. Banyak pun aturan yang dibikin OJK, tapi faktanya tidak diikuti sama sekali oleh pengikut dia. Pengikut OJK itu kan kayak pinjol, dia mendaftarkan diri, fintech, banyak bahkan leasing pun juga sudah mengarah ke pola penagihan dari seperti pinjol gitu loh. Ada juga leasing-leasing yang melakukan penekanan gitu loh. Makanya saya bilangin aturan yang dibentuk OJK itu ZONG, IPI dibentuk OJK gagal gitu ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah ini ya. Ini ada beberapa ancaman yang dilontarkan. Saya nggak peduli ini mau dari debt collector mana, cuman bagi saya yang jelas, kalau posisinya sudah seperti ini ya, dan di sini dia sempat menanyakan dan menunjukkan suatu ketakutan yang sangat luar biasa ya. Dia masih sempat bertanya bayarnya di mana gitu loh ya. Dan saya mau bahas ini. Kalau ada orang yang bodoh setelah diancam seperti ini, dibilangin nggak manusia, dibilangin binatang tapi tetap bayar, berarti Anda orang yang paling bodoh yang pernah saya temui ya. Tapi sebelumnya silakan disupport dulu sebelum saya melanjutkan pembahasan ini. Ukurannya setelah Anda mengetahui hal seperti ini nanti semuanya berhenti membayar ya. Tapi sebelumnya silakan. Semuanya pernah mendapatkan ancaman seperti ini, saya harap jangan ada yang membayar lagi. Saya berharap dari pinjol manapun, dari hutang manapun, jangan ada yang membayar lagi. Sebenarnya kalau Anda masih nekat membayar ketika posisi seperti ini, Anda sebenarnya yang mencelakai diri Anda sendiri. Dan Anda juga yang mencelakai orang lain. Gitu loh. Akibat Anda membayar, DC malah ketagihan melakukan ancaman seperti ini. Karena dia merasa berhasil. Ya, kita lanjut. Monyet, jangan sampai gue tahu sosial media lu ya. Facebook atau Instagram lu, sampai gue lacak ketemu, gue malu-malu. Lu lihat cara main gue, kalau sampai 30 menit lagi lu nggak bayar ya. Kalau sempat Anda bayar, ancaman ini tidak akan berhenti sampai di sini ya. Dan ancaman ini terus berantai ke orang berikutnya, berantai lagi ke orang berikutnya, berantai lagi ke orang berikutnya. Dan di sini si debetur menjawab, bayarnya di mana? Gila nggak jawabannya itu? Ukurannya si debetur, saya nggak bayar lagi, terserah gitu loh. Anda mau ngancam saya, mau apa, saya nggak akan bayar lagi. Terserah, kita bertemu di mana juga boleh. 30 menit, 20 menit, terserah. Anda maunya ketemu dengan saya di mana? Kan harusnya kayak gitu loh. Ya. Itu dari teman-teman semuanya, tolong ini dipertimbangkan soal dari ancaman-ancaman yang seperti ini. Karena inilah yang sebenarnya menyebabkan Anda itu tersiksa karena pinjaman online. Ya. Gara-gara Anda sendiri. Ya, DC sekali mengancam Anda langsung bayarnya di mana? Berarti menunjukkan suatu Anda ketakutan. Ya. Kalau memang tidak ada uang, sampaikan tidak ada uang. Kalau ada uang, bayarkan, jangan tunggu dicaci maki dulu. Ya. Kalau sudah begini Anda tunggu dulu dicaci maki, ancaman caci maki itu akan abadi dan berantai ke orang berikutnya. Ini tolong diingat. Kalau Anda tidak memutus rantai dari pengancaman ini, akan terus seperti ini akan dipakai. Ya. Habis itu sebelum orang-orang terdekat lu yang dapat maki-maki karena hutang lu ini, gue peringatin lu sekali lagi, bayar hutang lu. Jangan kayak maling lu anjing. Sadis nggak kira-kira? Kalau ada yang bayar setelah diancam seperti ini, mohon maaf banget. Berarti Anda orang paling bodoh yang saya temui. Ini mohon maaf banget ya. Terserah Anda menganggap saya apa. Yang jelas, kalau saya di posisi Anda, saya haramin membayar 1.000 perak pun gitu loh. Dan saya pengen ketemu dengan manusianya. Saya simpan ini bukti chatan mereka. Kita telat bayar saat ini, itu bukan berarti kita jelmaan binatang, bukan berarti harus dianjing-anjingin, bukan seperti itu. Ya. Tapi mereka harus menggunakan etika yang bagus. Kalau tidak, jangan bayar. Ya. Ini udah dicaci maki baru dibayar, itu kan kampret juga berarti Anda namanya kan. Kalau ada yang membayar ya, ini kalau ada yang bayar. Dan saya berharap dari debt collector pinjol manapun lahirnya, kalau sudah seperti ini, jangan ada yang membayar. Ya, harusnya Anda ini serentak semuanya. Serentak gitu loh. Ini setiap saya membahas hal-hal seperti ini, selalu di bawah komentar, DC datang nggak bang? Saya gagal di sini bang, saya gagal di sini. Sebenarnya gagal dimanapun, asalkan itu masih dipinjol, sebenarnya sama aja. Ya, mau pinjolnya terdaftar, mau nggak terdaftar, yang namanya gagal sama aja. Duit nggak ada. Ya, resiko, berulang kali orang menjelaskan, resiko itu tetap ya BI checking. Ya. Dan hari ini
Belum semua pinjol mempunyai akses seperti itu. Ya. Ada juga yang membangun narasi buat dia sendiri. Rekening saya diblokir bang oleh pinjol legal. Rekening diblokir kayak mana? Emang dia bekerja sama dengan bank itu? Ya. Pemblokiran rekening tidak semudah yang dikatakan oleh debt collector. Ya, ini ingat dari teman-teman semuanya, jangan menakut-nakuti diri Anda sendiri kalau hanya permasalahannya sebatas gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar. Ya, tapi yang paling fatal hal seperti yang ada di layar Anda. Anda udah dicaci maki, udah dihina, tidak dianggap lagi manusia, Anda bayar. Ya. Ini baru keterlaluan banget gitu loh. Karena akibat Anda lah orang-orang lain yang juga gagal di aplikasi yang sama juga akan dicaci maki. Ya, ingat, satu perusahaan debt collector memegang beberapa aplikasi pinjol. Ya, kebayang nggak kalau ancaman seperti ini Anda loloskan? Ya, dan debt collector berhasil mendapatkan tagihan gara-gara ancaman seperti ini. Ini luar biasa loh. Dan ancaman itu tidak akan pernah berakhir. Makanya saya bilangin, mau tak mau hari ini kita yang mengakhiri semuanya. Kalau mereka nekat melakukan hal seperti itu, kita bisa juga lebih nekat melakukan hal-hal di luar dugaan mereka. Ya, berhenti. Ini ketika disuruhin berhenti, mikirin bunga plus denda. Ya, berhenti itu berarti target kita cuma nego pokok. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, kita ambil resiko. Resiko apapun kita hadapi. Ya. Ingat, Anda itu gagal bayar bukan satu atau dua orang, tapi jutaan. Bukan Anda sendiri, tapi banyak orang yang gagal bayar itu. Ya, ini dari teman-teman semuanya. Tolong diingat benar-benar dan tolong disematkan dari hati Anda. Kalau Anda sudah diancam seperti ini, saya berharap jangan bikin gampang kepada debt collector, tapi bikinlah hal yang paling sulit. Buat mereka menyesal mengucapkan hal seperti itu kepada Anda. Ya, jangan buat mereka senang mengucapkan hal itu kepada Anda. Ya, kalau seperti tadi bayarnya di mana? Berarti Anda membiarkan debt collector senang mengucapkan hal itu kepada Anda. Ya, setelah dicaci maki dulu baru dibayar, dianjing-anjingin dulu baru dibayar, dibilangin binatang dulu baru dibayar. Anda nggak yang salah. Ya, kalau saya melihat Anda yang salah. Kalau saya nggak mau. Ya, masa saya dibilangin binatang? Masa saya nggak disamain dengan manusia? Mereka menagih loh, berapa nominal tagihan mereka? 1 juta, 2 juta. Ya. Tapi kok menagihnya sama binatang, kan ini nggak masuk di akal. Saya nggak mau bayar itu kalau saya ya. Kalau saya di posisi Anda, sekali saja mereka melakukan kesalahan yang tidak ada dalam perjanjian sebelumnya, ya saya nggak akan mau bayar gitu loh. Kita telat bayar ya wajar karena pengaruh ekonomi. Tapi kalau mereka mencaci maki sampai menyamakan kita dengan nama binatang, ini kurang ajar. Ya, tapi lebih kurang ajar lagi kalau Anda membayar setelah dicaci maki. Ya. Tolong disemain dari teman-teman semuanya supaya ancaman ini bisa segera berhenti dan tidak berlanjut kepada orang berikutnya. Ya, dan dari saya cuma itu aja. Silahkan lihat di layar Anda, silahkan tonton di layar Anda dan Anda baca. Silahkan Anda simpulkan di bawah kolom komentar. Dan jangan uraikan lagi Anda mau gagal di mana kayak sama aja. Yang namanya gagal bayar duit Anda nggak ada. Ya, jadi nggak peduli juga harus pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, nggak harus. Ya, yang namanya gagal bayar duit Anda nggak ada. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah bekerja dan berusaha kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit. Begitu uang Anda terkumpul, negosiasi pokok yang Anda terima. Ya, debt collector mau, pinjol mau, selesaikan. Mereka tidak mau, kita ambil resiko. Apapun resikonya kita hadapi sama-sama. Ya, yang penting jangan takut dan tetap semangat. Oke?